Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Sampai hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih tetap menolong dan memberkati setiap kita. Dan Kak Susan percaya semua adik-adik yang ada di rumah pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini adik-adik sudah siap di depan layar adik-adik, di depan HP, atau mungkin ada yang disalurkan ke TV, di depan TV adik-adik sedang berdiri saat ini dan siap untuk memuji Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik percaya bahwa semua hari adalah hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini harinya Tuhan, hari Senin sampai Minggu adalah harinya Tuhan. Mau kita bersuka cita di hadapan Tuhan sambil memuji Tuhan? Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan hari-hari yang penuh dengan sukacita bagi setiap kami. Terlebih lagi bagi adik-adik kami yang hari ini di rumah mereka masing-masing sedang mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas mereka. Sukacita senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kami semua menikmati hari-hari baik yang Tuhan ciptakan bagi kami. Dari Senin sampai Minggu, semua hari adalah baik bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan memberkati setiap kakak-kakak yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan yang Kak Susan rindukan sampai hari ini, ya, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah udah siap belum mendengar firman Tuhan? Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Arta. Masih ingat enggak adik-adik di rumah? Mana anak sekolah minggunya Kak Arta? Hari ini Kak Arta akan berbagi kepada kita semua. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita semua diciptakan oleh Tuhan. Bahkan kita adalah ciptaan yang paling berharga di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita syukuri itu. Kita sebagai ciptaan Tuhan dan kita mau terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan sekali lagi kepada Tuhan, Dia harus makin bertambah. Tuhan yang harus makin kelihatan dalam hidup kita, bukan kita. Mari adik-adik kita semangat menaikkan pujian ini. Dia harus makin bertambah.
makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian mungkin sangat terkejut karena kalian melihat mukanya kok beda ya, kok lain. Nah, hari ini firman Tuhan bersama dengan Kak Arta. Ya, tapi sebelum kita menuju ke firman Tuhan, kakak mau kalian mempersiapkan Alkitab kalian. Karena satu syarat mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus pegang Alkitab supaya semua yang kita baca bisa masuk ke otak kita dan kita bisa lakukan. Yang kedua, kakak mau kalian mempersiapkan, tunggu sebentar. Nah, apa ini adik-adik? Ini namanya cermin atau kita biasa sebut kaca. Ngaca dong. Nah, jadi kita perlu ini nanti di akhir firman Tuhan, kakak akan pakai ini untuk kita lakukan bersama-sama. Jadi siapkan cermin yang ada di rumah kalian. Cermin apa aja boleh adik-adik. Mau cermin yang kecil, tidak harus yang seperti punya kakak tadi ya. Boleh cermin yang ada di rumah. Mungkin mama papa punya cermin yang biasa dipakai untuk make up, boleh. Atau mungkin ada spionnya motor yang udah rusak, terus lepas, biasa dipakai cabut-cabut kumis sama papa, boleh dipakai, nggak apa-apa. Kalau nggak ada minta mama papa ambilin cermin dong. Nah, karena mau dipakai untuk kita belajar firman Tuhan. Oke, dan juga untuk adik-adik kakak yang kecil-kecil, tolong mama dan papa membantu untuk mendengarkan firman Tuhannya dan dibantu untuk mengiring adik-adik supaya dia mau fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tanpa basa-basi, kita lanjut dengan firman Tuhannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik yang manis dan cantik dan ganteng hari ini, kita berdoa sama-sama. Kita siapkan hati kita. Kakak mau kita fokus untuk berdoa hari ini ya. Kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan supaya diberikan roh yang pintar, roh kepintaran untuk menerima firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau hari ini hadir di tempat ini. Hari ini begitu indah Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman ini Tuhan, supaya apapun yang disampaikan nanti, boleh kami mengerti dan boleh kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tolong berkati hati dan pikiran kami, supaya mampu menerima firman ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah berdoa adik-adik. Sekarang kita mau lanjut dengan firman Tuhan kita hari ini. Kakak belum sebutkan tema karena kakak mau kalian membuka Alkitab kalian di dalam Kejadian 2. Kejadian itu ada di mana? Tahu tidak? Pasti tahu yang besar-besar. Kalau yang baru belajar baca, kita cari sama-sama. Itu di kitab. Kalau kitab itu berarti Perjanjian Lama. Betul sekali, di Perjanjian Lama. Cari di Perjanjian Lama yang paling depan. Jangan ragu-ragu dibuka Alkitabnya. Lalu cari di pasal 2. Pasal 2 berarti angka 2-nya besar, dibuka. Lalu lihat di ayat yang ke-8. Di situ ada judulnya kecil, Manusia dan Taman Eden. Kakak tidak akan suruh kalian untuk baca semua itu. Tidak. Nanti kakak akan ajak kalian baca satu ayat saja. Tapi sebelum kalian baca satu ayat itu, kalian akan mendengarkan kakak menyampaikan firman Tuhan ini supaya kalian mengerti lebih baik. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kalau begitu kakak akan mulai menceritakannya ya. Jadi ini adalah tentang manusia dan Taman Eden.
Selanjutnya Tuhan Allah, ngapain Tuhan Allah? Membuat Taman Eden. Wah, membuat Taman Eden luar biasa ya. Itu dikasih untuk siapa? Untuk manusia. Jadi di sana Tuhan menyiapkan apa? Pertama kali Tuhan menumbuhkan pohon-pohon. Luar biasa. Pohon-pohonnya tidak hanya satu adik-adik, berbagai-bagai pohon. Dan pohon-pohon itu buahnya sangat enak, buahnya tidak ada yang rusak, buahnya baik-baik semua, apapun ada. Karena apa? Berbagai-bagai pohon di dunia. Wah, kalau kalian cari pir di sana ada. Kalian suka buah apa? Mungkin kalian suka buah melon? Oh, melon ada, semangka ada, apalagi anggur merah, anggur hijau, semua jenis pohon-pohon buah-buahan yang nikmat, yang enak, yang tidak ada pahit-pahitnya, semua ada dan diberikan untuk manusia. Betapa luar biasanya. Coba kalian bayangkan seandainya kalian ada di sana. Wah, luar biasa ya. Bagaimana? Begitu menyenangkan, kakak aja suka kalau dapat yang seperti itu. Diberikan hal-hal yang baik. Lalu yang kedua, Tuhan memberikan apa lagi untuk manusia di Taman Eden itu? Ya, Tuhan memberikan sungai. Jadi di Taman Eden itu ada sungai adik-adik. Dan sungainya itu tidak hanya satu, tapi ada 4. Kalian pasti sudah sering mendengar cerita ini, kakak tahu itu. Dan kalian pasti tahu sungai apa aja yang ada di sana. Coba sebutkan satu-satu, kakak ingin tahu sungai apa aja. Mungkin adik-adik di rumah sudah tahu dan sudah hafal. Kecil gitu ya, udah kecil ya, apa aja, jangan sampai salah. Yang pertama adalah Pison, lalu apa lagi? Gihon, ya betul. Dan Tigris, yang terakhir apa? Efrat adik-adik. Dan betapa luar biasanya, coba bayangkan. Kalau satu daerah ada 4 sungai, bagaimana tempat itu? Bagaimana tempat itu? Apakah tempat itu akan kekeringan lalu kekurangan air? Tidak adik-adikku, tempat itu akan sangat subur. Apalagi sungainya itu menghasilkan emas. Wow, kalau kakak di situ, kerjaan kakak ngapain? Panen emas. Nah, itu yang diberikan Tuhan. Tidak sampai di situ adik-adikku, masih ada lagi yang diberikan Tuhan dan lebih luar biasa lagi. Tuhan menciptakan binatang-binatang dan tumbuh dan hewan-hewan yang terbang. Apa tuh hewan-hewan terbang? Kalau adik-adik yang kecil-kecil tahu tidak hewan yang terbang apa aja? Buyung kak, burung, ya betul, burung. Ada burung di udara, lalu apa lagi? Ada binatang yang di darat, lalu dia menyediakan ikan-ikan di air. Dan apa lagi? Ada binatang-binatang liar juga, dan juga ada apa? Ternyata juga ada hewan-hewan ternak, dan itu pasti bisa untuk dimakan. Luar biasa pemberian Tuhan untuk manusia itu. Dan betapa bahagianya menjadi manusia waktu itu. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya begitu luar biasa. Coba kalian bayangkan, kalau kalian di dalam posisi itu, betapa senangnya hati kalian. Tapi ternyata masih kurang. Ternyata ada yang kurang, ternyata ada yang masih kurang. Tuhan lihat, wah ternyata ada satu lagi yang belum. Lalu manusia itu dibuat tidur. Dikasih apa manusia itu? Oh iya, dikasih pasangan adik-adik, dikasih teman, dikasih penolong katanya. Dan penolong itu yang akan menemani manusia itu. Siapa dia? Dia diciptakan dari tulang rusuknya manusia itu. Tulang rusuknya Adam, dan menjadikan dia sebagai perempuan yang dinamakan siapa? Hawa. Nah, sampai di situ adik-adikku yang manis, apakah kalian sudah mengerti dengan cerita itu? Kakak yakin kalian sangat mengerti, karena setiap hari dan setiap waktu itu selalu diceritakan tentang penciptaan. Pasti kalian tahu tentang Adam dan Hawa dan ciptaannya dan Taman Eden itu. Tapi sekarang kakak sudah stop untuk cerita itu, dan sekarang kita akan buka Alkitab kita. Kita buka sama-sama Alkitab kita yang tadi dalam Kejadian pasal 2, tapi ayatnya yang ke-15. Kita buka sama-sama ya adikku, karena nanti firman Tuhan ini kita akan baca sama-sama dan ini akan menjadi hayat hafalan untuk kalian. Oke, kita baca sama-sama kakak dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Wow, ternyata
Setelah Tuhan memberikan segala hal yang baik, yang indah, yang luar biasa dan penolong, ternyata Tuhan tidak juga hanya sampai di situ. Stop, enggak. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa lagi kepada manusia. Kamu harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya apa? Kalau kita disuruh mengusahakan dan memelihara, kita punya apa? Punya tanggung jawab. Nah, temanya hari ini adalah diciptakan untuk berkarya. Kata Tuhan apa? Kita harus mengusahakan dan memelihara. Berarti kita harus berkarya. Ada yang tahu artinya berkarya? Kakak mau tahu, kalian tahu nggak berkarya itu apa? Oh, bisa jadi berkarya itu mungkin menciptakan puisi, menyanyi yang bagus, apalagi? Oh, bisa. Apalagi? Mungkin kalian bilang aku punya nilai yang bagus dan aku bisa bermain biola yang hebat, itu berkarya, Kak. Betul sekali, itu juga berkarya, adikku. Tetapi, dengarkan lagi. Berkarya yang Tuhan mau adalah bertanggung jawab dengan ciptaan yang sudah Tuhan berikan. Bukan kakak bilang berkarya membuat puisi itu tidak baik, atau berkarya menciptakan hal-hal yang baik itu, atau menjadi seorang penemu itu bukan berkarya. Tetapi di dalam Tuhan berkarya itu lain. Adikku, berkarya yang Tuhan mau adalah Tuhan mau kita bertanggung jawab untuk ciptaan yang Dia berikan. Apa saja yang Tuhan sudah berikan itu, Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi agar kita menghasilkan karya dan memeliharanya. Itu yang tadi sudah kita dengarkan. Artinya begitu adik-adikku. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu bukan cuma sekedar menikmati saja apa yang dia dapatkan, tapi dia harus mengusahakan dan dia harus merawat hal itu. Artinya apa? Ada hak dan ada kewajiban yang harus manusia itu lakukan. Dia harus bertanggung jawab untuk ciptaan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sekarang bingung lagi deh. Apa sih, Kak? Kok ada bertanggung jawab lagi? Kok ada hak lagi? Aku nggak ngerti, Kak. Kakak mau kasih tahu sekarang. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Hak itu apa? Ada yang tahu tidak? Hak untuk mendapatkan. Oh, tadi Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan kamu pohon yang makanan yang indah, semua yang baik-baik. Itu adalah hak yang diberikan Tuhan. Kita berhak menikmati segala ciptaan Tuhan yang indah-indah itu. Akan tetapi ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan hak yang sudah kita dapatkan. Kita harus merawat semua yang indah-indah itu, mengusahakan yang baik. Contohnya adik-adikku, misalnya kalian di rumah punya pohon mangga. Pohon mangganya baru ditanam, baru 1 tahun sudah berbuah banyak sekali. Yes, panen. Telepon teman-teman datang ke rumah, manggaku panen. Bikin rujak, udah gitu habis panen nggak pernah disiram pohonnya. Udah gitu pohonnya pakai ditebang lagi setengah. Udah gitu batangnya dipakai ayun-ayunan lagi. Akhirnya di tahun berikutnya pohon itu tidak berbuah. Kenapa dia tidak berbuah? Ada yang tahu? Itu karena kita hanya mau haknya saja. Saat kita punya tugas dan kewajiban untuk merawat dia, kita tidak melakukannya, sehingga dia tidak bisa berbuah lagi, alias pohonnya mati. Nah, masih bingung, Kak, aku nggak ngerti, Kak, hak dan kewajiban, nggak ngerti, pokoknya nggak ngerti. Oke, sekarang di rumah, hak dan kewajiban yang Tuhan mau kita di rumah. Contoh kecil di rumah kita ya, misalnya kita punya siapa? Kita punya mama dan kita punya papa. Kita diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Tuhan. Oke, mama punya tugas untuk mengasihi kita. Nah, itu hak kita sebagai seorang anak, mendapatkan kasih sayang dari mama, mendapatkan perhatian dari mama dan papa. Tetapi kewajiban kita kepada mama dan papa kita apa? Ada yang tahu? Iya, betul, kita harus menghormati orang tua kita, mama dan papa kita, menurut, tidak melawan. Atau apa yang mama dan papa sampaikan kita dengarkan. Contoh lagi, di sekolah, dapat tugas dari sekolah. Setiap hari dapat tugas, aku harus dapat nilai bagus, nilaiku harus 10 semua. Aku gak mau nilaiku 0, gak mau. Pokoknya semua harus bagus, raportku harus juara 1. Tapi ternyata dia tidak melakukan kewajibannya.
Anak-anak hari ini tugas online ya. Iya, besok aja mah dibuat. Waktu kumpul tugas nggak kumpul tugas. Waktu bikin tugas nggak buat tugas. Kira-kira layak nggak dapat hadiah? Kira-kira layak nggak dapat nilai 10 atau dapat juara 1? Kalian bisa memikirkannya. Nah, itu maksud kakak bagaimana hak dan kewajiban kalian harus selalu bersama-sama dan sepadan. Sepadan itu apa artinya? Seimbang adik-adikku. Tidak boleh kita hanya meminta hak aja, hak, tapi nggak mau melakukan kewajiban. Atau mungkin kita capek bikin kewajiban aja dan akhirnya kita kesal sendiri. Dari dulu disuruh-suruh aja nggak pernah dikasih apa-apa. Nah, itu juga nggak baik. Jadi semua harus dilakukan secara seimbang. Itu yang dimau Tuhan dari apa? Kita diciptakan untuk berkarya. Berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adikku. Jangan lupakan firman Tuhan ini bahwa kita sebagai seorang anak yang diciptakan oleh Tuhan harus melakukan itu. Yaitu apa? Diciptakan untuk berkarya. Apa artinya? Artinya kita bertanggung jawab dengan ciptaan Tuhan dengan melakukan hak kita dan kewajiban kita secara bersama-sama dan seimbang. Nah, firman Tuhannya sampai di situ. Kalian sudah mengerti sekarang adik-adikku? Kakak pasti dan yakin bahwa kalian adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang cepat sekali tanggap dan mengerti dengan firman Tuhan ini. Sekarang kalian ambil kaca kalian sama-sama dengan kakak. Oke, sudah siap dengan kaca kalian? Kakak tunggu 1, 2, 3. Oke, kakak yakin sudah siap semua dengan kacanya. Lalu sekarang kalian lihat di kaca itu. Ada siapa di kaca itu kira-kira? Kalau kalian toleh, ada siapa? Ada hantu? Atau ada monster? Tidak. Yang ada di depan kaca kalian tidak ada kakak di situ, karena kakak kan nggak di situ. Jadi yang ada di kaca kalian adalah diri kalian sendiri kalau kalian yang ngaca. Nah, kalian perhatikan diri kalian. Wah, ternyata ini adalah ciptaan Tuhan adikku. Kalian dan kakak adalah ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Nah, firman Tuhan tadi bilang apa? Menjaga dan bertanggung jawab dengan ciptaan Tuhan itu berarti apa? Menjaga dan bertanggung jawab dengan diri kita sendiri yang adalah ciptaan Tuhan yang tidak boleh kalian lupakan. Apa yang kalian lakukan untuk menjaga diri kalian? Menjaga hati kalian, menjaga pikiran kalian, selalu berbuat yang baik, menghormati orang tua, dan masih banyak lagi hal yang baik. Tidak menyakiti diri sendiri, tidak melukai tubuh kita, apalagi tidak menghina orang lain, karena menghina orang lain berarti menghina ciptaan Tuhan dan menghina diri sendiri. Kalian sudah paham adikku? Kenapa kakak bawa kaca ini? Supaya kalian mengerti bahwa kalian ciptaan Tuhan juga dan harus dijaga. Sekarang kita akan berdoa dengan tetap pegang kaca itu dan kalian ikuti kakak. Baik, sudah siap dengan berdoa? Baik, mari kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baik yang sudah mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, tahu tentang hak kami, tahu tentang kewajiban kami sebagai seorang anak Tuhan. Tuhan, saya sebutkan nama kalian. Mulai hari ini mau belajar menjadi anak-anak yang selalu taat, menjadi anak-anak yang mau berkarya di dalam Tuhan, bertanggung jawab untuk diri sendiri, bertanggung jawab untuk ciptaan Tuhan, dan mau menjaga segala-galanya untuk menjadi yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan karya yang luar biasa yang Kau berikan untuk kami Tuhan, untuk hidup kami Tuhan. Tolong Tuhan Engkau menjaga kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak terang yang tetap berkarya di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini, biarlah firman ini bisa menjadi berkat untuk kami Tuhan, dan boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk firman yang hidup. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adikku. Kali ini kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Arta. Dan
Sampai ketemu lagi di firman Tuhan berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Dari siapa? Masih ingat kan? Dari Kak Arta yang temanya aku diciptakan Tuhan untuk berkarya, untuk melakukan kewajiban kita. Jadi kadang-kadang kita lebih suka menuntut hak ya daripada melakukan kewajiban kita. Tapi hari ini kita sudah belajar ketika kita mau menerima hak kita, kita harus melakukan dulu kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Tadi adik-adik sudah mendengarkan. Dan juga jangan lupa hafalan ayat yang sudah diberikan dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Oke adik-adik? Dan kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan untuk Tuhan pakai melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Aku mau berkarya Tuhan dengan hidupku. Walaupun aku masih kecil, pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Ini kami Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah menciptakan kami sebagai ciptaan yang mulia di hadapan Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur dan mengingat melakukan apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami menyadari bahwa kami sering melakukan hal-hal yang hanya menyenangkan hati kami saja. Hari ini Tuhan, kami rindu seluruh hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kami untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.